Saya ingin tanya kepada semua saudara, khususnya yang belum menikah. Setiap kali kita itu mendengar kata orang menikah, mendengar kata perkawinan, mendengar kata hubungan suami istri, saya minta sebutkan satu kata saja yang sangat penting dalam hal itu. Satu kata, bukan satu kalimat. Begitu kita mendengar kata orang menikah, mendengar kata keluarga, hubungan suami istri, muncul apa di benak kita? Satu kata saja. Bahagia, cinta, harmonis, terus hampir betul. Apa tak? Seks, apalagi? Kasih, hampir betul. Sejahtera, cocok, ya. Apalagi? Seimbang, seiman, keturunan, apa? Rukun. Belum ketemu. Oh, satu ini. Intim, hampir betul. Semuanya apa? Nah, itu yang saya cari. Tapi ada satu kata, itu kan dua kata. Hidup semati, tobat. Nah, itu dia. Oh, yang jawab yang belum menikah loh, saudara, bayangkan. Setia. Oh, sudah. Oh, maaf. Nah, tadi kamu kok angkat tangan. Oh, saya salah lihat ya. Oh, maaf. Oke. Saudara setia, harmonis tanpa kesetiaan itu pura-pura. Betul enggak? Seks tanpa kesetiaan itu pelacuran. Betul tidak? Kebahagiaan tanpa kesetiaan itu semu dan palsu. Rukun, dilihat orang rukun, tapi tanpa kesetiaan itu sinetron. Loh, betul tidak? Ayo, sebut apa lagi? Intim tanpa kesetiaan itu main-main namanya. Intim sebentar, nggak setia, nanti balik lagi intim lagi. Apa-apaan itu? Saudara, tiap kali kita mendengar kata menikah, mendengar kata suami istri, harus muncul satu kata ini, setia. Betul nggak? Itu dasarnya. Kasih tanpa kesetiaan itu menyakiti. Betul tidak? Jadi larinya kepada kesetiaan. Oh, Tuhan kita itu luar biasa. Saya mulai dengan ayat ini dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jadi bicara pernikahan, bicara tentang keluarga, maka tidak ada hal lain kecuali kesetiaan ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Maka itu apabila pernikahan tidak setia, itu menyakitkan sekali. Oke? Jika kita tidak setia, dia tetap apa? Setia. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Kalau kita tidak setia, aneh sekali. Yesus tetap setia. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah menemukan jawaban. Mengapa semua anak-anak kecil, ya semua anak yang masih kecil, kalau mereka tahu ayah ibunya bertengkar, kenapa mereka menangis? Ngerti nggak pertanyaan ini? Ya coba dengarkan nih. Aneh. Kalau ditanya di benak mereka ada apa, mereka itu nggak bisa terangkat. Kalau kita papa mama bertengkar, kalau anak-anak kita sudah besar, lain lagi cara berpikirnya. Saya ingin ajak saudara berpikir tentang anak-anak kita yang masih kecil. Mengapa kalau mereka yang masih kecil-kecil tahu papa mamanya bertengkar, mereka itu nangis, mereka itu ketakutan? Apa yang mereka pikirkan? Padahal mereka belum mengerti. Ya, mereka kok ditanya, kenapa kamu nangis kalau papa mama bertengkar? Mereka cuma bisa jawab, ya kami gak suka. Kira-kira ada yang gak bisa menemukan jawabannya, kenapa mereka bisa nangis? Padahal mereka juga sering bertengkar, bukan sama saudaranya, sama temannya. Tapi kalau ayah ibunya bertengkar, mereka gak suka. Ternyata jawabannya, saudara, di benak anak-anak kecil pun sudah ngerti kata setia. Walaupun mereka itu belum bisa mendeskripsikan apa itu setia. Mereka itu mau papa mamanya itu harmonis, rukun. Maka itu klimaksnya, kalau sampai mereka tahu papa mamanya cerai, itu artinya saling tidak setia. Hancur hidup mereka. Maaf, saya bukan ingin mengungkit-ungkit atau mengingatkan masa lalu saudara. Maka itu siapa di antara kita yang waktu masih kecil atau kita sudah dewasa, papa mama kita cerai, betapa sakitnya, bukan? Nah, tolong sampaikan itu kepada banyak keluarga, bahwa perceraian orang tua itu menghancurkan hidup anak. Iya atau tidak? Menghancurkan hidup anak. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan sebuah kata atau jawaban yang tepat dari anak-anak yang orang tuanya bertengkar. Kenapa mereka nangis? Kenapa mereka takut?
Saya tanya, kenapa takut? Ya itu takut. Takut kami ditinggal. Takut mereka berpisah. Padahal apa yang ditakuti? Nggak jelas. Karena di benak mereka belum bisa membayangkan itu. Berarti sejak anak-anak itu masih kecil, walaupun mereka tidak bisa menulis atau mengungkapkan kata setia. Betul tidak, Sar? Kalau kita terangkan ke anak kecil, setia itu apa? Mau pakai kalimat apa nerangkan setia itu? Susah sekali. Tapi mereka bisa mengerti terminologi setia itu. Dan setiap kali mereka mengerti kata setia, mereka pasti langsung lihat ke papa mamanya. Betul tidak? Mereka pasti lihat ke papa mamanya. Dan mereka tahu, itulah setia. Nah, kembali ke ayat ini. Walaupun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Ini luar biasa. Saya minta saudara menjawab, apa lawan kata setia dalam hubungan ini? Hubungan suami istri. Apa opositnya? Lawan kata setia itu apa? Bukan memberontak. Kalau memberontak, ya itu antara pimpinan bawahan. Nah, betul. Tapi untuk suami istri nggak bisa kata memberontak. Ada satu kata, pengkhianatan. Saudara, kita mendengar kata berkhianat saja, itu sudah jelek dan sakit sekali. Nah, sekarang saya pakai kata itu untuk ayat 13. Jikalau kita mengkhianati Yesus, boleh nggak kalau saya pakai kata itu tidak setia? Dengarkan ini. Jikalau kita mengkhianati Yesus, Dia tidak akan membalas untuk mengkhianati. Amin. Itu luar biasa. Ya, tepuk tangan buat dia. Ayo. Kita harus hormat kepada Dia. Itu yang luar biasa. Maaf, kalau kita manusia, berapa kali kita temukan, berapa kali dalam hidup ini, mungkin itu saudara kita, adik kita, kakak kita, atau tetangga kita, atau famili kita, ketika dikhianati oleh pasangannya, dia sakit hati betul, dan dia balas pengkhianatan itu. Begitu berapa kali kita sering mendengar kata-kata seperti ini. Entah kebanyakan memang suami yang menyakiti istri, ada juga istri yang menyakiti suami, ada. Tapi berapa kali kita mendengar kalau ada keluarga atau teman kita, saudara kita buat seperti itu. Biasanya yang disakiti ini pasti keluar kata-kata gini, lu kira cuma lu yang bisa? Ngerti kata itu? Betul nggak? Lu kira cuma lu yang bisa? Itu apa artinya? Balas. Balas. Sakit memang, dikhianati itu sakit. Teman baik bisa mengkhianati. Teman dagang, pemegang saham, teman baik bisa mengkhianati. Tapi pengkhianatan yang paling menyakitkan itu kalau suami istri yang melakukan. Betul tidak? Itu paling menyakitkan. Maka itu ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengkhianati, jangan harap Dia balas mengkhianati. Dia akan tetap setia. Ini dahsyat sekali. Untuk yang lain, Yesus nggak pernah buat seperti ini. Kesetiaan itu mutlak, saudara. Nah, kenapa Dia tidak bisa membalas mengkhianati? Mengharukan sekali kalimat terakhir ayat 13 2 Timotius 2 ini. Ayo baca sama-sama. Satu setelah koma kata karena ya. 1, 2, 3. Karena Dia tidak dapat menyangkali diri. Kok aneh? Apa urusannya? Kalau kita mengkhianati, Dia akan tetap setia. Lalu penjelasannya, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya ingin tanya saja, siapa yang bisa bahasa Belanda walaupun nggak fasih? Ada orang bahasa Belanda? Ayo. Masa nggak ada orang segini banyak ini yang bahasa Belanda? Saya mau pakai kata ini karena di antara bahasa-bahasa yang saya tahu, saya tuh paling kagum dengan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, menikah itu sebutnya trouw, T-R-O-U-W, trouw. Dan saudara tahu arti kata trouw bahasa Indonesianya setia. Maka itu saya sering marah pada orang Belanda. Kamu punya kalimat menikah itu trouw, tapi kamu ontrouw, artinya tidak setia. Kamu harus mengganti kata itu. Jadi bahasa Belanda, orang menikah itu berkata, aku mau setia dengan kamu. Kapan kamu buat kesetiaan itu? Itu artinya tanggal berapa kamu menikah. Maka itu kalau kita pakai bahasa Belanda, nggak mungkin berkata, aku mau setia tapi tidak setia. Lu apa-apaan itu? Betul nggak? Kalimatnya nggak cocok. Nah, itu kalimat bahasa Belanda yang hebat sekali. Trouw, aku mau setia. Maka itu saudara pernah tahu bukan Malaki 2:16? Bagi yang belum tahu silakan catat.
Mengapa Yahweh berkata, aku benci perceraian. Benci, bukan cuma gak suka. Malaikat 2:16. Ya karena ini, begitu cerai artinya tidak setia. Nah mari kita lihat. Saya akhirnya coba tanya, kenapa engkau gak bisa menyangkali dirimu itu kenapa? Karena kan disakiti luar biasa, bukan? Dikhianati kok. Ternyata saudara, berapa tahun kemudian Roh Kudus menunjukkan kepada saya di situ kaget sekali. Wahyu 19. Lihat judul perikop mulai ayat 6. Apa judulnya? Wahyu 19, perikop di ayat 6. Ada apa di situ? Apa judulnya perikop ayat 6? Perjamuan kawin anak domba. Wah, ini luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada saudara dari kitab Kejadian. Maka highlightnya, atau kata highlightnya, puncak dari seluruh rencana Tuhan itu justru berhenti di Wahyu 19. Saya ulangi lagi. Dari seluruh rencana Tuhan kita sejak kitab Kejadian, betapa banyak peristiwa kejadian yang baik, yang buruk, dan macam-macam. Pergolakan manusia secara Israel, secara gereja. Wah, luar biasa. Tapi highlightnya, klimaksnya itu di Wahyu 19. Ketika Tuhan mantu. Tahu kata itu? Dia mantu siapa? Iya, Yesus. Menantunya siapa? Kita, gerejanya itu. Itu klimaks dari seluruh rencananya. Maka itu kalau kita membaca Wahyu 19, menyenangkan sekali. Di antara semua pengarang lagu, baru satu pengarang yang saya kenal, dia orang Amerika, tapi saya sudah lama tinggal di Bandung. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan namanya Gerrit Hansen di Bandung. Ada yang pernah dengar nggak nama itu? Nah, dia itu yang menggubah lagu tentang pernikahan anak domba. Aduh, saya jadi lupa lagunya. Padahal saya suka sekali. Saya sudah berapa kali ketemu Pak Gerrit, saya tanya, Pak Gerrit, kok bisa menggubah lagu seperti itu? Lagunya diambil dari ayat 6. Ada yang ingat gak? Tolong saya kok jadi lupa. Lupa. Oke, nanti coba ayat. Itu lagu saya paling suka, saudara, karena anggun sekali. Betapa sukacitanya Bapa di surga, karena anak yang dia kasih itu menikah dengan gereja. Nah sayang, di ayat 11 kan ada topik beda, temanya beda, bukan? Firman Tuhan. Padahal tidak. Jadi dari Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-15 atau 16 perikop itu 16 itu satu bagian, itu masuk dari satu paket pernikahan anak domba. Ayat 10 pernikahannya selesai, pestanya selesai, otomatis semua tamu undangan juga pulang, bukan? Oke. Nah ayat 11 lihat itu. Maka aku melihat apa? Yohanes melihat apa? Surga terbuka. Lalu ada siapa? Seekor kuda putih dan ia yang menungganginya. Kita lihat. Nah jadi begini, begitu pesta nikah selesai, semua tamu undangan pulang, maka pengantin pun pergi. Nah Yesus pergi bersama mempelainya. Oke, nanti kalau saya waktu saya terangkan ke situ. Tapi yang penting, baca baik-baik. Siapa nama penunggang kuda putih itu? Lihat. Yang setia dan yang benar. Ketika Roh Kudus mewahyukan itu, saya terbelalak. Untuk berapa saat mata saya terbelalak, mulut saya membuka, Alkitab saya tetap buka. Mengapa dia tidak bisa menyangkali dirinya, sehingga sekalipun kita berkhianat, dia tidak mungkin berkhianat, karena namanya itu setia. Ngerti nggak sekarang? Namanya itu setia. Kalau saya lihat wajah saudara ini belum ngeh, saudara ini. Karena saudara nggak antusias. Oh ya, nggak begitu. Coba diam gitu aja. Coba kalau saya ngomong, saya mau bagi satu orang 2 miliar, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Wah, itu bukan. Nah, saudara ini lebih dari 2 miliar, saudara. Amin. Harusnya, oh ya. Mengapa dia tidak bisa menyangkali dirinya, sehingga walaupun kita menyakiti dia dengan pengkhianatan, dengar itu, dia tetap setia. Maka itu suami istri, maaf, seandainya ada di antara kita salah satu kita ini berkhianat, maka yang satu harus tetap jadi Yesus.
tidak boleh balas untuk berkhianat juga. Amin. Maka itu kata-kata lu kira kok nggak bisa, awas itu kata itu ada, tidak boleh ada dalam hidup kita, betul? Tidak boleh ada kata-kata itu dalam pernikahan kita. Apalagi setiap laki-laki yang dilantik menjadi seorang suami pada hari pernikahan. Saudara ingat, begitu kita laki-laki menyandang gelar suami, dengar baik-baik. Anak-anak muda yang belum menikah, tadi yang angkat tangan, saya lihat yang paling kecil kamu umur berapa? 14, jadi belum mikir jodoh dulu ya, awas. Oke, adik, suatu kali nanti kamu akan mikir pernikahan. Dengar ini, siapapun kita, orang miskin, orang kaya, berpendidikan maupun tidak, berpangkat atau rakyat jelata, begitu kita laki-laki dilantik jadi suami, maka begitu kita menyandang kata suami, itu artinya kita mewakili Yesus di dunia ini. Dengar itu baik-baik. Maka itu jangan hanya bangga disebut suami. Harus tahu bahwa arti kata suami itu adalah Yesus, yang tidak mungkin tidak setia. Sebab namanya itu setia. Ini yang mengharukan sekali, saudara. Maka itu kalau saudara melihat Alkitab ya, ayat apa saja yang kita baca, tapi dalam konteks suami istri dan artinya setia, maka firman itu gampang dimengerti. Saya beri contoh, maaf, saya bukan menghakimi, karena saya pernah mengalami itu dan saya ngerti. Masih ingat Tuhan Yesus pernah memberi hukum, khususnya di Matius 5 itu, khotbah di bukit itu banyak sekali. Hukum perzinahan yang dia buat itu sangat unik. Dunia tidak pernah mikir itu. Bayangkan, buat dunia, kalau ada pengacara di sini, ada polisi di sini, pasti hafal. Ada hakim, ada jaksa, pasti hafal. Pasal-pasal perzinahan, KUHP. Ya, perzinahan hanya dengan melecehkan nomor sekian hukumnya, pasalnya, betul? Lalu hukumannya sekian. Nanti perzinahan dengan ini semuanya ada. Surga tidak mau apa itu rumit-rumit. Buat surga pasal perzinahan cuma satu, nggak usah Noel, nggak usah melihat orang lain. Gawat nggak hukum itu, saudara? Melihat orang lain dan menginginkannya, maka surga mengatakan kamu sudah berzina dengan orang itu di pikiranmu. Ini kan hukum yang luar biasa. Nah sekarang jujur, sependeta-pendetanya kita, ngerti kata itu ya, sependeta-pendetanya saya seorang pendeta, ini mata masih bisa kurang ajar, tahu nggak ini? Habis punya mata bagaimana ini? Nah kalau kita tidak melihatnya dari hukum suami istri, kita akan protes, nggak adil bener Tuhan itu. Kalau gitu ngapain ciptakan mata? Loh, bisa protes nggak? Kalau gitu ngapain dia ciptakan mata? Ternyata saudara, bukan itu yang dimaksud. Ini bicara tentang suami istri lagi. Ayo jujur, berapa banyak suami istri ribut hanya gara-gara jalan di mall atau melirik kiri kanan? Ayo, betul nggak? Sekali ribut bukan? Terus dia bilang, ngapain saya kamu cemburuan terus? Aku cuma ngeliat etalase itu. Loh. Saudara, lihat hukum ini. Lihat hukum ini. Jadi kita pun gak suka kalau pasangan kita masih ngelirik yang lain. Ngerti maksudnya, saudara? Jadi ayat itu akan jelas dan lebih gampang dimengerti kalau kita pakai hukum suami istri itu. Ini masalahnya. Jadi kalau kita sudah menikah, maka itu kita harus tetap strict pada satu orang ini saja. Katakan amin. Dan tidak boleh, maka itu dengar, kata memandang orang lain gak cuma ngelirik atau melototin, enggak. Bandingkan saja. Ayo jujur, siapa pernah bandingkan? Kok gak secantik dia ya? Awas. Membandingkan saja, awas. Kok suamiku nggak serajin dia ya? Awas. Maka itu hukum ini dahsyat sekali. Amin. Jadi kalau kita diberi hukum melihat orang lain dan menginginkan itu sudah berzina, karena Tuhan cemburu. Amin. Kita tidak boleh membandingkan pasangan kita dengan siapapun juga di dunia. Tidak boleh.
Masih ingat hukum lain lagi berkata itu nih, kalau matamu yang kiri yang bersalah, cungkillah dia. Aneh, mana bisa mata stereo? Nah, betul nggak? Saya pikir kenapa? Mana bisa mata kiri lihat kiri, mata kanan lihat kanan? Nggak mungkin. Loh, tapi kan begitu ayatnya bukan? Kalau matamu yang kiri salah, cungkillah dia. Sebab lebih baik kamu masuk neraka, masuk surga dengan mata satu daripada dengan mata utuh kamu masuk neraka. Saya bingung lihat hukum itu, apaan nih? Kalau tanganmu yang kanan salah, potonglah dia. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu tangan daripada dengan tangan utuh kamu masuk neraka. Ayo, terus terang bingung nggak hukum itu? Nah sayangnya di dalam kelompok agama itu dipakai dengan huruf ya, yang artinya bukan itu. Ayat itu atau hukum itu sama untuk suami istri. Jadi kalau kita sudah menikah, jangan mata kanan lihat istri, mata kiri lihat orang lain. Itu maksudnya. Gampang bukan mengertinya kalau begitu? Begitu pula anggota-anggota tubuh kita. Ini hukum yang luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. Mulai ayat 3. Makin hari saudara, kalau kita tuh belajar Alkitab dengan konteks hidup sehari-hari, aduh saudara, firman ini betul-betul menyenangkan. Amin. Betul, tidak akan ada hukum manapun yang bisa menentang firman ini. Enggak bisa. Bahkan orang yang enggak Kristen pun bisa mengerti. Ini suatu hal yang luar biasa. Udah, mulai ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suami. Jelas kata kewajiban dalam masalah seks. Lihat ayat 4. Saya sudah mengajarkan ini ke banyak kelompok yang bukan Kristen sekalipun, sehingga yang bukan Kristen jadi heran begitu dahsyatnya hukum ini. Ayat 4 dengarkan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi siapa yang menguasai tubuh istri? Suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi siapanya? Istri. Jadi antar ayat yang satu di buku yang satu, kalau itu firman Tuhan, bisa sambung di ayat yang lain, di buku yang lain. Sobat, tadi kan kita nyebut Matius bukan? Di pasal 5. Kalau matamu yang kiri salah, congkellah dia. Kalau tanganmu yang kanan salah, potonglah dia. Ternyata itu sambungannya di 1 Korintus 7 ini. Jadi seluruh tubuh suami itu milik istrinya. Seluruh tubuh istri itu milik suaminya. Saudara, banyak keluarga yang tertolong dalam masalah seks ketika kita belajar ayat. Adik-adik yang belum menikah, sudah menikah dengarnya. Maaf saya ngomong agak vulgar, tapi kita harus mengerti. Begitu kita menikah, dengar yang belum menikah ini belajar. Begitu kita menikah, apalagi sudah berjalan sekian waktu, maaf, ternyata keinginan seks suami istri itu tidak pernah bersama-sama. Beda waktu masih pacaran, maaf saya ngomong. Ngerti nggak kata ini? Ketika suami istri, keinginan seksnya itu selalu selip istilahnya. Kalau saat ini suami siap, istri nggak siap. Nanti lain kali kebalikan, istri siap, suami nggak siap. Nah ini yang membuat setan bisa bekerja di pernikahan kita. Masalah tempat tidur ini. Nah firman ini mengajar siapapun yang tidak siap tetap milik yang sudah siap. Loh, hebat gak ini saudara? Ini luar biasa firman ini. Artinya, kenapa kencing betul tertawamu? Maka itu saudara, jangan lihat Alkitab hanya untuk buku rohani. Tidak saudara, firman Tuhan kita urusan apa saja dia bahas. Itu saya kagum sekali. Amin. Ya, urusan apa saja dia bahas. Roh Kudus memberi saya iman yang hebat sekali. Kasus apa saja dalam dunia, dalam hidup kita, percayalah jawabannya ada di buku yang satu. Jawabannya ada di situ, saudara.
Itu hebat sekali. Nah, salah satu contoh ini. Maaf ya kalau kita harus buka-bukaan hari ini, ingat. Yang tidak siap harus jujur kepada yang siap. Alasannya apa? Tidak siap. Serius kok tertawa diajarin itu kok. Sehingga yang siap akan menolong yang tidak siap untuk dia siap. Hebat bukan firman ini? Ini sungguh luar biasa. Maaf, jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya. Mau marah, ayo marah sekalian di sini sudah. Di dalam masalah ini, saudara, maaf ya, jangan tersinggung. Di dalam masalah ini biasanya suami atau istri yang suka menghukum pasangannya. Jangan dikeroyok saya. Ayo, biasanya istri atau suami suka menghukum pasangannya. Nah, istri, saudara, dengar itu baik-baik. Lo serius? Istri, di sini saya dengar ada suara perempuan jujur, saya nggak tahu yang mana. Dengar baik-baik. Ayo kita belajar. Maka itu begini ya, istri, maaf ya, kalau lagi nggak siap, suami siap, jangan judes. Jangan banyak tanya, pokoknya aku nggak mau. Wih, judes betul. Awas ya, istri begitu. Saudara, karena saya suka buat research, ini menarik sekali. Inilah penyebabnya sekian puluh % suami nyeleweng karena istri melanggar ayat ini. Ingat, tubuh suami milik siapa? Istri. Tubuh istri milik siapa? Suami. Tapi bukan untuk seenaknya dipermainkan, awas. Bukan begitu juga. Ya, jangan anggap firman ini nggak bisa dibantah. Memang nggak bisa, saudara. Satu kali salah seorang anak saya, belum lama, masih ada di handphone saya nulisnya. Dia bisa nulis gini, semua peraturan dan hukum yang dibuat oleh manusia itu pasti bisa dilanggar. Tapi semua hukum dan peraturan yang dibuat Tuhan itu memerdekakan orang. Saya kaget, saya sampai telepon dia, dapat dari mana kamu kalimat itu? Saya cuma mikir aja setelah saya dengar Papa khotbah. Waktu itu dia bilang, maka itu saudara, negara manapun di dunia kalau membuat undang-undang, membuat peraturan, pasti bisa dilanggar. Karena semua buatan manusia nggak ada yang sempurna. Buatan Tuhan yang sempurna. Nah, contoh kasus ini. Kalau cuma stop di ayat 4, selesai, bubar semua itu pernikahan. Tidak. Maka itu suami istri tidak boleh saling mempermainkan pasangannya. Walaupun ada ayat 4, tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami. Artinya bukan kita boleh saling ngancam seenaknya. Awas. Lihat ayat 5. Dahsyat, saudara. Begitu hukum ini sempurna karena nggak bisa dibantah, nggak bisa dicari celah untuk salah. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Artinya stop dulu, nggak melakukan hubungan seks. Jangan, kecuali ini yang luar biasa. Dengan apa? Persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi karena ada ayat 5, maka yang sering siap dan suka siap nggak boleh seenaknya dengan tidak siap. Ngerti kata-kata ini? Sebab tetap harus ada persetujuan bersama. Berarti nggak bisa dibantah bukan hukum ini? Nggak bisa. Untuk sementara waktu, ini penting. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis memang kurang ajar yang satu ini. Jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Saudara, ternyata makin lama usia pernikahan kita, usia saya dengan istri saya, ayat ini tuh makin indah. Ternyata kata persetujuan bersama itu tidak cuma untuk masalah tempat tidur. Suami istri ternyata dalam mengambil keputusan kecil maupun besar, dalam menentukan masalah apa saja, mendidik anak, sekolah anak, apa saja, maka suami istri harus memakai hukum ini. Persetujuan bersama. Jadi kalau hukum ini kita pakai, berarti dalam pernikahan
Ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak? Walaupun suami itu kepala, dengan hukum ini kepala pun nggak boleh sewenang-wenang. Nggak boleh sewenang-wenang menjajah istrinya. Awas. Karena apa saja kita harus pakai kata persetujuan bersama. Apa saja. Saya menemukan 90 sekian persen ributnya pernikahan karena hukumnya dilawan. Contoh kecil, maaf ya kalau ada yang pernah ada, oke. Kalau belum pernah ngampuni harus bertobat. Berapa banyak dalam pernikahan, dalam keluarga, hanya karena memberi mertua, betul tidak? Itu bisa ribut si menantu. Pernah dengar kisah-kisah seperti itu? Nah, itu harus ada persetujuan bersama. Nggak boleh sembunyi-sembunyi. Nah, tolong, maaf, lagi saling maaf. Ini aduh, bukan berarti dipojokkan, tidak. Biasanya urusan mertua begitu itu yang sering ribut itu menantu laki atau menantu perempuan. Ini. Jangan marah, saya cuma ngomong ini, jangan marah yuk. Maaf, betul tidak? Kita tahu itu. Saudara, maka itu lakukan apa-apa dengan baik. Itu perkara-perkara pelik sebenarnya, betul tidak? Wajar sebagai anak memberikan orang tuanya. Tapi harus ada persetujuan bersama dengan pasangannya. Maka itu pasangan yang pelit, cobalah mikir. Berusaha untuk mengerti. Karena kalau nggak ada mertuamu, nggak ada pasanganmu. Masa dia keluar dari batu? Ya, pokoknya persetujuan bersama. Dah itu saja, apa saja. Didik anak juga begitu, berunding dulu supaya anak tidak bingung. Oh, papa bilang boleh kok, mama tidaklah. Kasihan itu anak. Mau dengar yang mana kalau begini? Penggunaan keuangan dalam konseling pernikahan. Kalau saya sampai masalah keuangan, saya ngajarkan ini. Tergantung plafonnya. Artinya berapa penghasilan. Misalnya penghasilan sekian, lalu saya ajarkan. Berarti pengeluaran di atas 50.000 harus ngomong, berunding dulu. Ya tergantung plafonnya, ngertinya. Tapi kurang dari 50.000, kalau pas pasangannya tidak ada, boleh keluarkan tanpa persetujuan. Nah, masing-masing kita harus punya plafon, ya batasan yang berbeda. Kalau tidak bisa ribut lagi. Apa saja yang dikerjakan, masalah ganti dekorasi ruang tamu, masalah ganti meja kursi tamu, berundinglah dulu. Pernah satu hari saudara, ada keluarga sudah menikah 36 tahun. Saya kenal baik keluarga itu, sudah punya cucu. Tiba-tiba suami mau ceraikan istrinya. Saya kan kaget, lu salah apa? Coba kamu kesini, katanya. Saya dipanggil ambil marah dia. Coba kamu kesini, lu tunggu dulu, kena apa? Nggak mau, lihat sendiri nanti itu. Nah, saya mau sama istrinya. Boleh nggak saya ngomong? Nggak bisa. Dia maunya marah. Suami marah. Saya pikir kenapa? Akhirnya saya datang. Tapi dalam hati saya tuh mau tertawa. Yalah, suatu waktu aku aneh-aneh ini orang. Ya, memang sudah nikah 36 tahun, sudah punya cucu. Jadi dalam hati saya tuh mau tertawa. Tapi ini mereka ribut besar. Saudara, begitu saya datang, saya betul-betul tertawa, saudara. Melihat istrinya menangis ketakutan. Dengarkan, gara-garanya sepele. Jadi begitu saya masuk, saya tanya ada apa? Lihat itu, banci itu. Hah? Banci? Kan saya bingung. Saya mau tertawa juga itu loh. Saya tuh nggak sadar banci apa. Nah terus saya tuh masih berlaku baik. Kenapa sih? Kok kenapa? Masa nggak ya betul? Ada yang bisa jawab di situ. Dia cukur lagi model begitu, nggak bilang-bilang saya. Oh, saya baru sadar. Iya, jadi rambutnya pendek betul, saudara. Kayak model laki begitu. Akhirnya saya nggak jadi marah, saya tertawa. Ya ampun, gara-gara cukur aja mau cerai. Akhirnya saya ajak guru dia. Nah, tapi itu perkara penting. Sebab suami ini nggak suka istrinya rambut pendek. Nah, terus saya bilang coba dengar dulu alasannya. Iya, kalau dia ngomong dulu berunding, saya bisa ngerti. Ini tiba-tiba pulang sudah gundul begitu. Aduh, rame. Bayangkan, perkara gitu saja besar buat seorang. Nah, itu contoh kecil.
Maka itu apa saja harus apa tadi? Bersama. Karena masing-masing kita walaupun sudah menikah sekian tahun, selera bisa ganti-ganti sudah. Nggak betul tidak? Bukan selera suami istri ganti awas ya. Ada suami sudah 15 tahun hobinya makan yang ini aja, tahun ke-16 berubah. Ya itulah manusia. Maka itu apa-apa harus persetujuan bersama. Untuk apa saja. Maka itu kalau dari awal menikah tidak dibiasakan membuat persetujuan bersama, bisa gawat rumah tangga itu. Di daerah Tanjung Duren, saya nggak sebut gereja apa. Hari-hari ini saya lagi nangani karena salah seorang anak pendeta gembala sidang. Itu saya bimbing sudah lama sekali. Hari-hari ini hubungan ayah ibunya gembala, suami istri itu pendeta sangat tidak harmonis. Bahkan anak ini cerita bisa-bisa mau cerai mereka. Nggak mungkin. Nah gembala kenapa? Istrinya ini memang pandai. Profesinya cukup, mereka nggak full time. Istri itu profesinya cukup baik, kerjaannya hebat, gajinya cukup tinggi. Nah itu jadi masalah karena mereka dari awal tidak membiasakan apa-apa persetujuan bersama. Maka itu Alkitab melarang. Begitu menikah, uang harus lebur jadi satu. Amin. Boleh punya tabungan di bank yang berbeda boleh, tapi jumlah harus saling tahu. Dan jangan membagi-bagi tugas. Penghasilan suami untuk yang gede-gede, penghasilan istri untuk yang kecil-kecil, kecuali untuk belanja di shopping boleh yang gede. Awas begitu. Ngerti? Contoh itu nggak bisa. Ingat, begitu kita menikah lalu pisah harta, apalagi jumlah masing-masing nggak pernah tahu, apalagi pin ATM-nya sembunyi-sembunyi. Awas, dalam nama Yesus. No serius, saya pakai hukum ini, dengar hukumnya. Teruskan kalimat ini. Sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ayo Yesus ngomong ini, cepat. Sebab di mana ada apamu, ada hartamu, maka di situ ada hatimu. Nah, dengarkan, saya pakai hukum itu. Jadi kalau hartanya pisah, hatinya otomatis. Walaupun pendeta, walaupun pelayan Tuhan, kalau pisah harta, orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena hatinya sudah pisah. Ingat, maaf ya, harus ada pemberesan di antara semua kita yang pisah harta. Maka itu dalam konseling pernikahan, sampai pada bagian uang, saya akan melibatkan orang tua mereka untuk menanyakan, siapa di antara orang tua akan memberi sesuatu kepada anaknya. Harus jelas. Dan kalau ada yang jawab, ya otomatis kami sebagai orang tua baik. Saya akan tanya, ibu bapak memberikan ini untuk anak saja atau untuk mereka berdua? Ini penting pertanyaannya. Kalau mereka jawab, oh enggak, hanya untuk anak kami, maka saya ajari anak mereka, anak ini, terima yang orang tuamu beri sebagai ucapan terima kasihmu, tapi kembalikan ke mereka untuk kamu titip, jangan kamu ambil. Sebab orang tua hanya kasih kamu, bukan kalian. Betul tidak, saudara? Kalau sampai orang tua hanya memberi kepada anak, enggak keluarganya, bukan harus berkata menantunya juga tidak, keluarganya. Berarti orang tua ini tidak ingin besarnya ikut-ikut. Begitu toh? Maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya akan tanya pada poin ini. Anak-anak ini pisah harta atau tidak? Kalau sampai mereka jawab, oh kami minta pisah harta, saya langsung berkata, maaf, perkawinan dibatalkan. Loh, kenapa begitu? Saya akan jelaskan. 100% alasan orang tua menikahkan anak dan pisah harta. Tahu alasannya? 100%. Siapa tahu? Nah itu kata pertama. Ayo, tahu apa, goblok? Nah, ini yang menjengkelkan sekali. Saya marah pada orang tua itu. Kamu orang tua kurang ajar. Anak belum nikah kamu harapan sudah cerai duluan. Betul enggak? Itu jahat, saudara. Kalau gitu ngapain kamu kawinkan anakmu? Saya marah betul pada orang tua yang anak belum menikah sudah bilang pisah harta. Karena kata siapa tahu tadi. Nah, banyak orang gak sadar hal-hal itu. Padahal ini penting, saudara. Alasan yang paling mendasar
Berarti nggak ada saling trust. Tahu kata trust ya? Saling percaya. Nah sekarang ngapain kawin goblok? Kalau kamu nggak percaya pasanganmu ini, ngapain kawin? Untuk apa kamu kawin? Kalau kamu mencurigai pasanganmu, maka itu setan tuh liciknya di situ, sudah. Harta itu seringkali jadi masalah. Ini yang penting untuk kita jaga. Maka itu jauh-jauh hari Yesus sudah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hati. Leburkan harta kalau sudah menikah, karena itu akan membuat keharmonisan lebih lagi. Awas yang sudah menikah tiap 2 jam ganti pin ATM. Awas kamu. Nganggur apa itu orang. Saudara, untuk apa menikah kalau nggak percaya? Maaf, itu namanya kepelacuran. Karena kalau orang kepelacur kan nggak perlu tahu uangmu berapa. Ngapain kamu tahu uangku? Betul nggak? Pokoknya aku mau tidur dengan kamu. Maaf, lah kan begitu bukan? Maka itu suami istri yang pisah harta itu perzinahan. Nggak percaya orangnya tapi mau badannya, kurang ajar, betul kamu? Maka itu untuk apa saja, pakai hukum Alkitab. Untuk saling percaya. Jadi saya ngerti, suami istri dalam hal apa saja persetujuan bersama. Untuk apa saja. Oke, kita kembali kepada masalah seks itu. Jika kita lihat sesi yang berikut lagi, di mana kita akan belajar untuk menemukan hal-hal yang luar biasa ini. Saudara, satu-satunya tempat yang perjanjian baru tulis di mana pencipta alam semesta itu hadir, itu adanya di Ibrani 13 ayat 4. Coba saudara lihat, ini mengagumkan sekali. Saya dapat rahasia Ibrani 13 ayat 4 itu bulan Juli tahun 87, saudara. Saya nggak akan lupa peristiwa pewahyuan itu. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah berapa orang? Kamu. Ayo, berapa orang? Kamu semua, termasuk yang bukan Kristen. Saya bersyukur kepada Tuhan, banyak kelompok yang bukan Kristen suka mengundang saya untuk jadi pembicara, seminar, topik apa saja. Nanti tanggal 14 Juli saya diundang oleh Batik Keris Solo. Mereka akan kumpulkan semua staf pimpinan dan karyawan. Untuk saya diminta mengajar bagaimana memotivasi mereka menjadi pegawai karyawan yang produktif dalam hubungan suami istri. Saya kaget waktu saya dipanggil. Lalu saya tanya, dari mana bisa tahu ini? Dia bilang, oh kami sudah sering dengar gini-gini. Kami perlu karyawan kami ini. Banyak yang punya utang, banyak yang korupsi. Nah, ketika kami dengar, Pak Pendeta begini, oh bagus. Dan ini bukan untuk Kristen. Jadi tidak ada kata kebaktian, kata rohani, tidak ada. Ini acara perusahaan. Saya disuruh bicara untuk beri motivasi mereka. Dan saya selama bicara apa saja tidak pernah pakai buku yang lain kecuali Alkitab, saudara. Karena Alkitab ini luar biasa. Mengagumkan sekali. Satu kali dalam kelompok ibu-ibu, mereka yang bukan Kristen, salah satu pemimpinnya itu pernah tahu saya, karena saya pernah memberi ceramah di kampus Universitas Paramadina di Tebet. Pertama saya bundung kaget juga, Bang. Ini kan kampus Muslim, kenapa saya diundang? Saya ingin tahu. Saya telepon panitianya, oh ternyata begitu alasan mereka. Baik, saya akan datang. Nah, akhirnya itu menyebar. Satu kali kelompok perempuan, mereka itu mengundang. Temanya, apa bedanya laki dengan perempuan? Ketika saya dapat tema itu, saya tanya dulu, saya harus bicara dalam sudut pandang apa, supaya saya tahu bahannya dari mana. Saudara, ternyata mereka itu ingin tahu kesamaan hak wanita dan pria. Karena mereka ngaku sendiri, di hukum kami sangat nggak dihargai. Wah, dalam diskusi itu saudara, saya bicarakan semua, saya hanya pakai Alkitab. Ya, saya sebutkan ayat-ayat, walaupun saya nggak nyebutkan di ayat mana. Waktu itu sering sekali mereka itu minta Alkitab kepada saya. Sering, kalau saya habis ceramah, habis apa, mereka bilang, Bapak baca buku apa? Pustakanya mana? Kan wajar bukan, karena memberi ceramah. Ya saya nggak punya pustaka lain kecuali Alkitab. Maka itu
saya berhasil meyakinkan mereka bahwa Alkitab ini bukan kitab suci agama, ini buku cetakan, dibakar ya terbakar, direndam ya basah. Jadi terimalah, ini bukan buku suci, bukan buku sakti, tidak, saya bilang terimalah sebagai buku pengetahuan. Jadi mereka terima. Nah cuma masalahnya saudara, kalau mereka sudah telepon saya atau SMS saya, Pak, yang tentang itu tuh di halaman berapa? Nah itu saya pusing, karena Alkitab kita halamannya beda-beda semua. Betul nggak? Saya mesti nerangkan, coba buka bagian depan dulu, saya rinci, coba lihat buku sekian. Maka itu saudara, saya bersyukur, ternyata dunia pun percaya firman ini untuk mereka juga. Maka itu ayat ini berkata, hendaklah kamu semua, nggak cuma yang Kristen. Satu kali saya diminta untuk bicara kesehatan tentang masyarakat. Saudara tahu saya sering masuk ke pedalaman. Saudara pernah kagum nggak? Pernah mikir nggak? Nah ini pasti kalau saya ngomong ini pasti ini intermezzo sedikitnya. Pasti saudara belum pernah mikir banyak. Saudara masih ingat kira-kira berapa juta orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan? Kira-kira aja berapa juta? 3 jutaan kira-kira. Pernahkah saudara sadar WC-nya di mana? Nah, nggak sadar bukan? Ayo, 3 juta orang, walaupun nggak tiap hari berak bareng-bareng. Maaf ya saya ngomong ini, paling tidak kalau 3 juta orang, 2 juta itu pasti berak lah. Oke, maafkan saya ini ngomongnya belak-belakan apa adanya begitu. Nah, pernahkah saudara mikir gimana sanitasinya? Kan mereka jalan terus. Saudara akan terkagum-kagum pada Yahweh Bapa kita itu. Di dalam kitab Imamat ada peraturan. Ayatnya sepotong saja, nggak jelas. Maka kalau kita nggak bicara kesehatan, kita nggak akan ketemu arti ayat itu. Begini perintah Yahweh kepada Musa. Tiap kali mereka mau buang air besar, bawalah sekop kecil. So, cuma itu aja ayatnya. Tapi kan kita tahu maksudnya bukan? Wah ini luar biasa. Bayangkan kalau nggak ada aturan itu, kolera semua mati itu mereka, anak desentri. 3 juta orang nggak punya WC. Wah, kenapa Mbak? Sekop. Sekop kecil kata, aduh itu luar biasa. Maka itu Alkitab ini jangan cuma ajak bicara surga neraka Galilea Yudea, enggak saudara. Firman ini bisa berlaku untuk semua segi kehidupan. Sungguh-sungguh mengagumkan. Ya, agama yang merusak semua ini. Padahal Bapak kita enggak begitu. Contoh waktu dia memberi peraturan makanan, itu kan cuma untuk hidup sehat. Tapi agama memutarbalikkan, jadi merendahkan orang yang makannya salah. Kita nggak boleh merendahkan, karena itu nggak ada urusan surga neraka. Itu cuma urusan panjang atau pendek umur gitu saja. Jadi kalau saudara tetap mau makan gitu, ya silakan berarti matilah di rumah. Supaya kalau mendadak mati keluarga nggak repot, itu maksudnya, ngerti nggak? Jadi nggak ada urusan surga neraka, tidak ada. Oke, saya kembali lagi. Hendaklah kamu semua apa? Nah ini penting, penuh hormat, nggak cuma hormat terhadap apa? Perkawinan. Jadi perkawinan harus dihormati. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saudara, di negara manapun di dunia, negara miskin, negara maju, negara demokrasi, negara Islam, negara komunis, maaf, tidak akan pernah ada pemerintah membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Itu nganggur betul pemerintah itu. Betul tidak? Gak ada negara manapun buat sensus tempat tidur. Sensus penduduk ada, sensus ekonomi ada, sensus kesehatan ada, macam-macam. Tapi surga ternyata membuat sensus tempat tidur. Dan ini ayat. Saya kembali sedikit pada kelompok perempuan sebelum lupa. Jadi akhirnya waktu bicara, sampailah pada diskusi yang saya kaget. Ternyata mereka tidak setuju poligami. Mereka nggak setuju. Maka itu ketika saya sampaikan hukum Tuhan kita, aku benci perceraian, mereka kagum. Mereka berkata gini, betul Pak, nggak ada lah perempuan gila pun mau dimadu. Bayangkan mereka ngomong begitu. Kami nggak setuju.
diskusi yang lain, mereka berkata, Pak, siapa bisa ngomong? Waduh, ya nggak tahu, saya bilang begitu. Ini ngomong mereka. Bayangkan Pak, yang kurang ajar itu matanya laki-laki, tapi kami yang dibungkus, kami nggak rela itu Pak. Saya pertama bingung, apa ini? Ngerti nggak maksudnya? Harusnya mata laki-laki itu yang dikasih kacamata kuda Pak, bukan kami yang dibungkusi seperti ini. Kasihan betul mereka itu, saudara. Betul ya. Ayo, masuk akal nggak mereka ngomong gitu? Ya, yang kurang ajar mata kita kok. Mereka yang dikorbankan. Saya, aduh, sampai tertawa mendengar mereka ngomong seperti itu. Jadi Alkitab ini luar biasa. Oke, jadi maka itu ayo kita bercerita kepada semua orang di sekitar kita. Karyawan, pimpinan-pimpinan, saudara dengan karyawan, jadilah gembala-gembala yang baik. Sampaikan firman, bukan dengan khotbah, bukan dengan ayat-ayat, tidak, tapi dalam segi hidup sehari-hari. Itu penting sekali. Bayangkan di Batik Kris bisa undang saya untuk bicara bagaimana mereka supaya nggak berutang. Wah, ayatnya banyak untuk ngomong itu. Hidup suami istri, banyak sekali. Nah, dengarkan. Kalau saya menggunakan terminologi perjanjian lama tentang Ibrani 13 ayat 4, masih ingat? Kapan atau bagaimana Yahweh itu berfirman kepada orang-orang Israel, kuduskan tempat ini, atau tempat ini kudus. Waktu dia ngapain? Kalau dia sedang apa? Hadir. Setiap kali Yahweh hadir, pasti pesan, tempat ini kudus. Dan kudusan tempat ini, lepaskan sepatu. Nah, itu terminologi yang Roh Kudus tunjukkan. Kalau satu-satunya tempat yang ditulis oleh Alkitab di Perjanjian Baru untuk minta dikuduskan, berarti di situ dia hadir. Dia tidak minta mimbar dikuduskan, tidak. Yang dia minta untuk dikuduskan itu mana? Ayo baca. Mana dia minta dikuduskan? Jangan kamu cemarkan apamu? Tempat tidurmu. Oh, ini luar biasa, saudara. Kalau saya pakai bahasa anak-anak begini, kalimat anak, kotornya tempat tidur pernikahan kita atau suami istri, itu bukan karena sibuk sampai 1/3 bulan nggak dicuci, enggak. Kotornya tempat tidur kita kalau ada persundalan perzinahan, berarti ada pengkhianatan. Ngeri sekali. Dan akan dihakimi oleh Tuhan. Berarti tahta Yesus di dunia bukan di kebaktian atau dalam gereja, tapi di tempat tidur suami istri. Amin. Maka itu kita lihat fakta, 3 fakta. 1. Siapa masih ingat waktu anak-anak kita masih kecil? Walaupun mereka punya kamar sendiri, tapi begitu tahu papa mamanya ada di rumah dalam kamar, mereka ngapain? Ribut di situ, ikut juga. Mengapa anak-anak begitu suka tempat tidur papa mamanya? Ini jawabannya. Karena ada surga di situ. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Tapi ingat, waktu kita sedang bermasalah berdua, walaupun kita nggak ribut, aneh, tempat tidur kita jadi sepi. Anak-anak nggak mau ke situ. Rasa ada yang nggak beres di sini. Saya kaget waktu meneliti itu, saudara. Jawab orang tua ya atau tidak? Kenapa mereka bisa tahu kita ada apa-apa ini, sehingga mereka nggak mau naik ke tempat tidur itu? Begitu kita bermasalah suami istri, maka Raja Damai nggak bisa turun di tempat yang nggak ada damai. Yang kedua, masih tempat tidur. Lihat, mengapa kalau kita sedang bermasalah berdua, tempat tidur kita musuhi? Pura-pura panas kah, itu kah, dan sudah macam-macam. Ayo ngaku, betul tidak? Loh, ada apa dengan barang satu ini? Aneh bukan, saudara? Ini betul-betul luar biasa tempat tidur kita itu. Lihat, yang sering kali alasan, kamu sendiri saja, saya tidur di belakang. Ayo, apaan itu? Pasti sedang ribut. Kalau rumah kita tipe 36, anak 4, aduh, nggak bisa lari kemana-mana. Akhirnya yang satu ngadep selatan, yang satu ngadep utara, cuma ketemu pantatnya saja. Kurang ajar, betul. Terus yang satu pura-pura ngorok, padahal belum tidur. Alasannya malas diajak bicara. Lihat itu, sudah. Yang ketiga, ini penting juga. Ternyata
urusan apa saja dalam bisnis, kerjaan, karier, kebahagiaan, keharmonisan, suasana rumah, apa saja ternyata sumbernya di tempat yang satu itu. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Kalau kita berdua lagi nggak beres di situ, sudah. Pagi-pagi kita harus keluar kamar, harus kerja, harus semuanya. Itu anak kita lagi duduk-duduk baik-baik, nggak ada apa-apa, kita bentar-bentar. Kenapa di situ? Loh, anak bingung. Ya harus di mana? Ngerti ilustrasi ini? Ya, nah, kalau kita dua lagi nggak beres di situ, yang di rumah jadi korban semua. Kalau belum puas dengan anak, anjing tidur kita tendang, minggir. Loh, anjingnya kaget, salah apa aku? Ngerti ilustrasi ini? Nah, kalau itu diterus-teruskan keluar rumah, ngerti nggak maksud ini, saudara? Bisa bermasalah nggak habis-habis itu. Bapak jangan kencing-kencing, tertawa deh. Bayangkan, tempat tidur itu luar biasa, saudara. Ternyata, aduh, itu hebat sekali. Maka itu, saudara, sejak saya mengerti rahasia firman ini, saya betul-betul kagum. Dengarkan, ternyata suami istri, dengar ya, tahu kata value ya, nilai pernikahan kita, nilai rumah tangga kita, itu bukan di berapa besar rumah kita, di Pondok Cabe atau Pondok Indah, bukan. Mobilnya BMW atau Daihatsu tahun 74, bukan. Ternyata nilai atau value keluarga kita itu justru tempat tidur. Diskusi apa yang paling banyak kita ceritakan berdua di tempat tidur sebelum tidur, itulah nilai keluarga kita. Keluarga yang tidak harmonis, dengar ya, keluarga nggak harmonis, pasti tempat tidurnya sepi. Kenapa kira-kira? Iya, malas ngomong. Apa sih pada ngomong pendek ribut, ngomong punya ribut, nggak usah ngomong, ribut sudah. Diam-diaman di situ. Maka itu jujur, 2 minggu terakhir, apa pembicaraan kita berdua di tempat tidur itu? Itu nilai keluarga kita. Keluarga yang mata duitan, saudara. Baru mau duduk, belum rebah. Kenapa saldo kurang? Belum duduk, saudara. Duit yang diomongin, asal jam 1 besok aja. Nah, jam 1 itu tidur begitu melek, nggak sempat doa. Awas belanja banyak-banyak hari ini ya. Nah, itu keluarga mata duitan. Karena bicaranya uang terus di tempat tidur. Hebat bukan Alkitab ini, saudara? Sungguh luar biasa. Maka itu mari kita belajar untuk setia dalam hal itu. Jangan ada orang lain di tempat tidur itu kecuali kita berdua dengan Yesus. Kesetiaan itu penting. Bagian terakhir, mau kita season berikut. Saudara, kenapa Yesus nggak bisa menyangkali dirinya? Karena nama tadi itu hebat. Nah, maaf, saya beri contoh 2 suku ini, Batak dan Jawa. Maaf, saudara, di Batak itu banyak orang namanya Sabar. Saya itu kenal pendeta Sabar si Hombing, Sabar si Torus, Sabar si Manungkalit. Wah, banyak sih. Betul, beberapa nama Sabar banyak ya. Di Jawa juga banyak nama Selamat. Ngerti ilustrasi ini, dengarkan dulu. Nah, tapi ada orang namanya Selamat, tapi langganan tabrakan tiap bulan. Ganti aja, jangan Selamat sudah. Ngerti ilustrasi itu? Begitu bilang Sabar tadi, nama Sabar, tukang ngamuk. Berarti dia menyangkali dirinya dong. Betul tidak, saudara? Nah, sekarang sudah ngerti kata Yesus sih. Mengapa dia nggak bisa nyangkali dirinya? Untuk tidak balas tidak setia atau balas mengkhianat. Jawabannya kenapa? Ayo, kenapa? Jawabannya? Karena namanya setia. Bayangkan begitu mengharukan kebenaran. Maka itu suami istri, jangan ada pengkhianatan di antara kita. Jangan.
Itu menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati anak-anak kita. Ya kan, dari tadi saya berkata di benak anak-anak mereka sudah punya konsep papa mama bersetia. Anak-anak tidak pernah punya reservoir kata itu untuk cari ganti mama dengan ganti papa, tidak mungkin. Betul, buat mereka papa mama yaitu nggak bisa diganti oleh siapa-siapa. Pakai ayat terakhir. Suatu hari saudara, saya minta begini, Papa beri saya satu ayat saja, baik untuk saya, baik untuk menolong orang lain. Yaitu satu ayat, kalau saya membaca, lalu itu menjadi barometer, menjadi ukuran untuk mengetahui rumah tangga kami ini masih aman atau tidak. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa punya ide seperti itu. Saya minta kepada Bapa di surga, dan dia beri ayat itu. Begitu dia beri, saya bingung, kok ayat ini? Tapi setelah saya renungkan, Roh Kudus buka, hasilnya luar biasa. Mari kita lihat Kejadian 2. Ini ayat yang terakhir untuk sesi ini. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Mari yang sudah menikah, tapi ini untuk pengantin baru, ayat ini belum bisa dipakai. Ini pengantin sudah 3 tahun ke atas, oke, atau 5 tahun ke atas. Saya tanya dulu sebelum saya baca ayat ini. Sebelum Hawa disediakan untuk Adam, Hawa itu diapakan dulu oleh Yahweh. Masih ingat ayat ini? Adam diapakan oleh Bapa di surga. Salah, nyenyaknya harus dibaca. Betul enggak? Tidur nyenyak. Nah, karena ini, jadi kita pakai bahasa medis, karena ini operasi tulang rusuk pertama di dunia. Jadi sebetulnya kata tidur nyenyak itu bius total, saudara. Bayangkan kalau bius lokal, Adam kejet-kejet, tahu kata kejet bahasa Jawanya. Dia enggak, Adam kesakitan luar biasa. Jadi begitu biusnya, begitu Hawa selesai dibuat, kalau dihadapkan kepada Adam, Adam bangun toh. Betul tidak? Kan dia bangun karena sudah tidur nyenyak, maka dia bangun. Nah ini dia. Begitu dia bangun, dia lihat perempuan. Bayangkan, selama dia jadi manusia, dia pernah lihat manusia yang lain tidak? Belum. Lihat cuma embek, semua gitu aja, nggak ada siapa-siapa di situ. Maka itu begitu, wih, ada perempuan ini. Ayo, bisa bayangkan. Yang saya tanya begini, kira-kira reaksi Adam itu bagaimana? Begitu dia bangun lihat perempuan itu. Ya gimana reaksinya? Terkejut, surprise, saudara. Maka itu siapa bisa memperagakan ya kalimat inilah dia? Ayo, surprise, seperti kaget begitu. Ayo cepetan, ayo siapa bisa memperagakan? Panitia. Inilah dia, wow, bagian itu bukan? Oke. Saudara ada? Pak Herman. Oke, dengar saudara, saya bersyukur dapat ayat ini. Dan ayat ini luar biasa untuk mendeteksi, untuk mengetahui, untuk memeriksa pernikahan kita masih aman atau tidak. Jadi mulai besok pagi, para istri bangun terlambat, para suami bangun duluan. Serius. Ini cara kita menilai rumah tangga kita aman atau tidak. Suami jujur, begitu kita melek, ingat, kenapa ukurannya harus bangun tidur? Karena orang bangun tidur masih asli, belum dicat, saudara. Baunya juga masih asli. Nah jujur suami-suami, saya tanya, Papa kenapa harus jadi suami dulu? Kenapa nggak pihak istri? Nah bersyukur para istri, karena memang yang sering kali bermasalah kan suami, bukan? Loh, kok nggak amin istri takut suami? Saudara dengar, suami, ayat ini luar biasa. Jadi begitu kita bangun pagi, istri kita masih tidur, jujur, apa reaksi kita ngelihat dia? Loh jujur, dia ngomong, lu lagi, lu maunya siapa? Awas ya. Atau bilang, ini gemunya. Oh, awas ya. Maaf ya. Ini ayat luar biasa, saudara. Suami-suami jujur nggak? Ayo jujur, tadi pagi gimana? Ayo. Waktu kita bangun melihat seonggok daging masih tergolek gitu. Serius,
kita mengagumi atau aduh kok lebih cantik istri tetangga daripada kamu ya. Jujurlah pokoknya, ayo. Loh. Saudara, firman ini luar biasa bukan? Seperti itu Bapa menyediakan hukum-hukumnya yang sangat indah. Artinya saudara, kita suami istri harus terus saling mengagumi. Amin.